Tarikan terakhir di terowongan paling berbahaya di Jawa Timur. Selamat datang di channel Zona Horor. Channel ini menyajikan kisah mistis, kisah nyata. Kali ini channel Zona Horor akan menyajikan cerita horor dari Jawa Timur yang berjudul Tarikan Terakhir di Terowongan Paling Berbahaya di Jawa Timur. Simak ceritanya hingga selesai jika kamu benar-benar berani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dari Jawa Timur. Kalau kamu pernah lewat terowongan Watu Kelir di perbatasan Jember Bondowoso saat malam, kamu pasti tahu satu larangan. Jangan berhenti, walau apapun yang kamu lihat di dalam. Karena beberapa pengendara terakhir yang berhenti di sana tidak pernah keluar hidup-hidup. Dan malam itu, Rio hampir menjadi salah satunya. Namanya Rio, mahasiswa yang setiap akhir pekan pulang ke rumahnya di Bondowoso. Malam itu, hujan turun deras, jalur utama longsor, sehingga polisi mengarahkan kendaraan melewati rute alternatif. Terowongan Watu Kelir, sebuah terowongan tua peninggalan kolonial yang terkenal angker. Rio berpikir itu hanya sugesti. Cuma terowongan, katanya sambil memacu motornya. Begitu masuk, hawa berubah drastis. Dingin, padat, seperti ada yang menempel di kulitnya. Lampu motornya berkelip 2 kali. Lalu, mati. Waktu itu, Rio masih berada tepat di tengah terowongan. Ia menepikan motor dan mencoba menyalakan kembali. Berkali-kali starter, gagal. Suara hujan tak terdengar di dalam sini. Yang terdengar hanyalah gema tetesan air dan sesuatu lagi. Suara helaan napas, berat, dalam, dekat. Rio memutar tubuhnya cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia menyalakan flashlight HP. Cahayanya goyah di ujung terowongan yang gelap. Rio melihat bayangan seseorang berdiri, membelakanginya. Kakinya tidak menyentuh tanah. Menggantung, Rio mundur perlahan. Sosok itu bergerak atau lebih tepatnya tergeser, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat, mendekat, lebih dekat. Tiba-tiba HP Rio mati. Gelap total. Dalam kegelapan, suara napas itu terdengar sangat jelas. Tepat di belakang lehernya, Rio berlari menyusuri terowongan, memukul-mukul dinding sambil meraba arah keluarnya. Namun jalur terasa panjang, tidak wajar. Seolah terowongan itu berubah bentuk. Di tengah kepanikannya, Rio mendengar suara lain, suara perempuan. Lirih, seakan tercekat. Tolong, jangan berhenti. Dia mencari orang yang berhenti. Rio berhenti sejenak. Lalu suara perempuan itu berubah menjadi erangan, lari, sebelum dia tarik. Angin dingin menyapu leher Rio. Seperti ada tangan besar yang hampir menyentuh punggungnya. Rio berlari lagi. Kali ini tanpa menoleh. Namun dari belakang terdengar suara seret panjang. Seperti sesuatu yang merangkak mengejarnya. Kemudian, teriakan panjang memecah terowongan. Jangan lari! Suara itu berat, berlapis seperti 2 suara, sekaligus suara pria dan wanita bercampur. Rio hampir terjatuh, tapi ia terus berlari. Di kejauhan, ia melihat titik kecil cahaya. Keluar, ia menambah kecepatan, otaknya seperti terbakar ketakutan. Namun saat ia hampir mencapai mulut terowongan, seseorang tiba-tiba berdiri di tengah jalan. Seorang wanita berambut panjang, bajunya compang-camping, kakinya patah, tidak wajar. Wajahnya menghadap ke arah Rio, tetapi kedua matanya hilang. Hanya rongga gelap yang meneteskan darah. Wanita itu mengangkat tangannya pelan dan berbisik. Jangan, cepetan. Rio memejamkan mata dan menerobos melewatinya. Begitu keluar dari terowongan, lampu-lampu jalan kembali menyala. Hujan terdengar,
udara normal kembali. Rio menoleh perlahan ke belakang. Terowongan itu kosong. Tak ada siapapun. Ia terduduk di pinggir jalan. Gemetar hingga hampir muntah. Tak lama kemudian, seorang penjaga kebun dekat sana menghampirinya dan bertanya, "Mas barusan? Lewat Watu Kelir? Jam segini?" Rio mengangguk sambil terisak. Penjaga itu menarik napas panjang. "Terakhir ada yang berhenti di dalam, itu bapak-bapak 2 bulan lalu, mobilnya ditemukan. Orangnya hilang." Rio menelan ludah. Penjaga itu menambahkan dengan suara rendah, "Dulu ada rombongan pekerja tambang meninggal, tertimbun di dalam terowongan. Katanya, arwah mereka terus menarik siapapun yang berhenti. Makanya, larangannya jelas, kalau masuk Watu Kelir jangan berhenti. Apapun yang kamu lihat, angin malam bertiup pelan ke arah terowongan." Dari dalam, samar-samar, seperti ada suara seret dan helaan napas panjang, seolah masih ada yang mencari pengganti. Tonton cerita horor lainnya jika kamu masih punya nyali. Like kalau kamu berani malam-malam nonton ini sendirian. Subscribe sebelum kamu mengalami malam ini.